Suaranya belum ada. Share audio. Kalau susah, stop share dulu, baru kemudian share ulang, kemudian audionya diklik. Apa sudah terdengar? Belum. Sudah diklik share audionya, share sound. Stop share. Di share, di kiri bawah itu ada share sound. Apa sudah terdengar, Pak? Belum. Sudah diklik kah share audionya? Coba ganti yang share screen ya, Pak. Coba kelihatan saya. Mas Abiyu mungkin bisa coba. Ya, kemudian biasakan ya kalau presentasi seperti yang pernah saya bilang, kameranya dinyalakan, ya. Biasakan supaya bisa saling menghargai. Baik, cukup. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjut kelompok 1. Silakan. Ya Pak, bentar. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Daniel dan teman-teman. Saya dari kelompok 1, nama saya Aprina. Dengan teman-teman saya ada Pak Krisna, Pak Milwan, dan Bu Shirley. Skenarionya adalah pekerjaan pertamaku. Jadi yang kami ambil adalah sistem sertifikasi dari LSPTIK. Saya akan menceritakan skenarionya. Jadi ada orang yang bernama Andi. Pada saat kuliah dia mengambil sastra Inggris, namun tertarik dalam pembuatan website. Lalu semasa kuliahnya dia sering diminta bantu untuk membuat website untuk sebagai uang jajan tambahannya. Lalu setelah lulus dia mencari pekerjaan, namun sesuai rata-rata membutuhkan pengalaman minimal. Sampai akhirnya dia menemukan pekerjaan yang menurut Andi sesuai dengan skillnya, yaitu sebagai web developer.
Namun Andi perlu melampirkan sertifikat web developer. Nah, Andi agak menyesali mengapa baru mulai terpikir untuk mengikuti sertifikasi di saat pandemi COVID-19. Lalu dia mulai bertanya-tanya apakah ada lembaga yang mengadakan sertifikasi saat ini. Akhirnya Andi mencari di Google, ternyata Andi menemukan website https://lsptik.org.id yang menyelenggarakan berbagai sertifikasi kompetensi di bidang IT secara online. Dan sertifikasi yang Andi inginkan juga tersedia, sehingga Andi memutuskan mengumpulkan informasi. Lalu ternyata harga terjangkau, akhirnya Andi memutuskan untuk melakukan pendaftaran. Tidak lama setelah itu, Andi mendapatkan jadwal sertifikasi. Setelah itu, Andi mempersiapkan diri untuk melakukan sertifikasi kompetensi secara online dan melakukan proses asesmen secara online. Andi dinyatakan lulus untuk skema sertifikasi web developer. Lalu LSPTIK Indonesia mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dikirim ke alamat Andi dan juga melampirkan soft copy yang bisa diunduh di akun Andi, sehingga memudahkan Andi mempergunakan sertifikatnya tanpa harus menunggu sertifikat asli yang dikirim ke rumahnya. Keesokan harinya, Andi mengirimkan lamaran pekerjaan dengan melampirkan sertifikasi web developer. Beberapa hari kemudian, Andi dihubungi untuk memulai tahapan rekrutmen. Setelah itu, proses rekrutmen berjalan selama beberapa minggu. Andi dinyatakan diterima di perusahaan yang diinginkan, dan pekerjaan itu menjadi pekerjaan pertama Andi. Kemudahan yang Andi rasakan dalam melakukan sertifikasi online di LSPTIK membuat Andi melakukan sertifikasi lain untuk mengembangkan karirnya di masa depan. Langsung ke visualisasinya, Pak. Sebentar. Okay. Saya buat catatan. Baik, monggo, silakan. Baik, Silakan, untuk visualisasinya, maaf, screen 2, share sound. Baik, apakah suaranya sudah terdengar barusan? Sudah. Terdengar. Oke, Boleh baik. di Saya full full screen dulu. Oke. Using Powtoon. Terima kasih, Pak. Sekian visualisasinya. Baik. Stop share. Oke. Baik. Sebelum kita ke bagian kedua, saya akan memberikan feedback terlebih dahulu terhadap apa yang sudah dikerjakan, ya. Ya, dari keempat kelompok yang sudah mempresentasikan pekerjaannya, secara umum saya bilang ya ada beberapa hal yang positif, yang umum. Pertama, sudah ada visualisasi, sudah cukup spesifik waktu, tempat, dan pelakunya. Nah, dari
hal yang umum tadi, ada hal spesifik yang perlu saya komentari. Menurut saya untuk 4 kelompok ini, assessment pertama saya kali ini, saya akan bilang bahwa kelompok 4 dan kelompok 3 adalah yang paling mendekati ideal di antara 4 ya. Di antara 4 kelompok ini, kelompok 4, kelompok 3 itu yang paling mendekati ideal. Cuma yang saya sayangkan dari kesemua kelompok, saya memberikan waktu 5 menit. Tujuan saya memberikan waktu 5 menit, ya supaya bisa eksplorasi. Saya sudah bilang 5 menit waktu yang pendek. Jadi mestinya digunakan sebaik mungkin untuk mengeksplorasi sistem yang dikerjakan itu. Tunjukkan begini caranya. Kalau kita punya waktu 5 menit tapi kita pakai 2 menit, ya tentunya kurang optimal yang kita sampaikan. Masih banyak. Nah, buktinya bagaimana? Ya terbukti dengan yang terlibat dalam skenario ini hanya 1 aktor saja. Semua kelompok seperti itu. Hanya 1 aktor saja. Ya, semua mulai dari kelompok 4, 3, 2, 1 seperti itu, ya. 3, 2, 4, 1 seperti itu. Hanya melibatkan 1 aktor. Mungkin orang yang ada di cerita itu ada lebih dari 1, tapi tidak semua orang di cerita itu menggunakan sistem. Ya, mestinya gunakan waktunya dengan baik 5 menit itu ya. Contohnya kayak sales automation, kan dia bisa cerita itu yang membuat jadwal supaya dia mengunjungi mana, toko yang mana saja, barangkali siapa yang memberi assignment itu. Kan kemarin kan aktornya lebih dari 2 ya kalau nggak salah ya, kan karena itu yang saya persyaratkan kemarin. Nah, itu mestinya bisa diceritakan. Tadi kelompok 4 cuma 2 menit, kalau dia mau pakai waktu dengan baik, dia bisa cerita lebih banyak tentang sistem itu. Ceritakan secara lebih selengkap mungkin dalam 5 menit gitu ya. Buat cerita yang dalam satu urutan cerita. Kalau ingat tentang contoh yang A Day in the Life of Mike, kita lihat bahwa ceritanya itu cerita dalam satu alur. Ya, satu alur. Di situ ada si Mike, ya dia di awal memang berkomunikasi dengan si kliennya, tapi di situ cuma Mike yang ceritanya mengakses sistem, ya berinteraksi di sistem. Tapi ketika dia di tempat kerja, kita bisa lihat ada aktor kedua, si arsiteknya itu. Nah, mestinya kita bisa buat cerita yang lebih lengkap. Dalam waktu 5 menit, kita masih punya 2 menit. Mungkin ada yang bilang, Pak, kalau Powtoon itu dibatasi, Pak, 3 menit, misalnya gitu ya. Nah, Powtoon aja 3 menit, ini malah ada yang 1 menit 34 detik. Kalaupun 3 menit, bisa digabung, buat 2, terus digabung videonya. Supaya bisa jadi 5 menit maksimal. Nah, itu yang saya perhatikan ya. Kita tidak berusaha mengoptimalkan sesuatu yang kesempatan yang kita punya. Itu yang menurut saya perlu kita perbaiki di situ. Nah, saya mulai lagi dari kelompok 4. Ukuran skripnya sudah memadai. Nah, saya tadi bilang mendekati ideal karena kelompok 4 itu langsung cerita tentang penggunaan sistem. Boleh di-share skripnya kelompok 4? Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya. Jadi dari awal cerita itu sudah bicara tentang penggunaan sistem. Mulai dari depan ini. Sudah ngomong tentang SFA ya. Bagaimana si Reno menggunakan SFA. Ini bagus. Cuma tadi menurut saya perlu cerita yang lebih lengkap. Mungkin ada yang bilang, loh Pak, ini aja setengah halaman. Nah, kalau di dalam skrip, kita memang tidak perlu secara detail cerita tentang interaksi penggunaan sistemnya step by step, itu tidak perlu. Yang kita perlukan hanya abstraksi yang lebih
abstraksi yang lebih pendek ya. Misalnya dia melihat jadwal kunjungan toko yang harus dia kunjungi hari ini, misalnya gitu. Tapi nanti di skrip bisa ditunjukkan bagaimana dia melihatnya, seperti apa nanti jadwal itu terlihat. Jadi cara dia mengaksesnya itu mulai dari pilih menu apa kemudian dia mungkin ada periodenya atau hari ini atau bagaimana, itu bisa dibuat lebih detail dengan visualisasi. Jadi seperti itu mestinya. Jadi saya bisa cerita lebih banyak nanti dengan visualisasinya. Jadi tidak perlu di skripnya itu terlalu detail sampai step by step cara mengaktifkan. Nggak perlu memang. Kalau lihat contoh yang saya berikan kemarin juga tidak seperti itu ya. Tekan tombol ini, enggak juga kalau di skripnya. Tapi kalau di visualisasinya kita bisa tunjukkan step by step-nya. Jadi ceritanya bisa lebih panjang. Nah, sisi positifnya yang bisa kita tiru dari kelompok 4 itu seperti itu ya. Sudah dinarasikan penggunaan SFA-nya. Tadi juga ada snapshot-nya. Jadi ditunjukkan seperti ini loh tampilannya SFA itu. Walaupun tadi saya bilang kurang dioptimalkan ya. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat, skenario ini bukan iklan. Ini yang dari kemarin saya tekankan ya. Ingat-ingat, skenario itu bukan iklan. Artinya kita tidak mengajak orang untuk memakai sistem ini. Bukan itu tujuannya. Kalau iklan itu kan memang tujuannya mengajak supaya mau membeli, mau menggunakan. Kalau ini bukan. Tujuannya menjelaskan kepada audiens kita seperti apa nanti kalau sistem ini dipakai. Kira-kira begitu, memberikan gambaran. Begini loh kehidupan kita kalau kita pakai sistem ini. Kira-kira begitu. Apakah memang ini yang kamu inginkan? Apakah ada yang kurang pas atau ada yang harus ditambah? Itu yang mau kita tuju dengan skenario ini. Gitu ya. Nah, mungkin juga ada beberapa bagian yang kalau menurut saya di yang kelompok 4 ini agak ada diemnya, jadi jeda antar slide-nya agak panjang, situ agak lama. Jadi kalau misalnya jeda-jedanya itu dipotong-potong, barangkali ya waktunya sekitar 1,5 menit doang barangkali tadi itu ya sebenarnya. Tapi overall di antara 4 tim, kelompok 4 salah satu yang menurut saya mendekati ideal yang saya harapkan. Sudah bagus, terima kasih. Nah, kita masuk ke kelompok 3. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 3 bisa tunjukkan juga skripnya. Baik, Pak. Ya, ada kesamaannya, sama-sama melibatkan cuma satu aktor. Skrip sudah memadai. Kemudian sudah langsung ke penggunaan sistem. Kalau walaupun tidak seperti tadi kelompok 4 ya, kelompok 4 persis langsung. Tapi kalau yang ini baru menyebutkannya pas di sini. Pas di baris ke berapa itu? Di bagian sini. Nah, ini pengantarnya panjang. Ya, oke lah, tapi menurut saya ini mestinya bisa disingkat ya. Pengantar ini bisa disingkat. Nah, baru ngomong itu di sini. Benar ya? Nah, dientrikan, kemudian dipakai lagi waktu dia ke si Pak Dedinya. Nah, terus digambarkan tadi ada Pak Dedi ke Samsat membayar, tapi saya nggak tahu apa pas di Samsat itu dia pakai petugas kasirnya atau apanya tempat pembayaran itu pakai siap juga. Kasir Pak, yang ya. yang masukkan ke sistemnya itu kasirnya nanti. Ya, makanya saya tanya apakah kasirnya itu juga pakai siap juga? Iya betul Pak. Jadi terhubung antar kalau di videonya tadi nggak ada ngomong begitu. Oh iya. Pak Dedinya melakukan pembayaran, tapi nggak ditunjukkan mestinya. Kan bisa ditunjukkan tadi kasirnya itu
mengakses siapnya itu gimana. Oh ya. Sampai nanti poinnya masuk ke Pak Dedi dan Pak Dedi bisa lihat ada poinnya misalnya begitu. Ya, bisa dieksplorasi mestinya ya. Jadi itu komentar perbaikannya tadi. Oh iya, nanti komentar-komentar perbaikan ini tolong dicatat, diingat, dicatat dan di follow up. Ya, setiap kelompok perlu memfollow up komentar perbaikan ini supaya nanti ya kalau kalian nanti bisa memperbaiki nanti pas di akhir perkuliahan nanti saya lihat ulang kalau memang ada perbaikan saya akan lakukan perbaikan penilaian. Jadi tolong pastikan diperbaiki. Juga perbaikan ini mestinya mempengaruhi pekerjaan berikutnya, yaitu desain, use case, dan use case description tentunya. Jadi tolong dipastikan supaya komentar perbaikannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih kelompok 3. Terima kasih, Pak. Oke. Kita ke kelompok 2, e-budgeting. Ya. Iya, kelompok 2 ini perlu pekerjaan banyak ya. Sudah melihat perbedaannya antara skrip kalian dengan skrip teman-teman yang lain? Kelompok 2? Ya, apa bedanya yang kalian buat dengan yang lain? Gimana, sorry? Kurang dari? Oh, bukan cuma itu. Skenario kalian seperti flashback. Sebelum sistem digunakan. Padahal saya sudah cerita, saya sudah beritahu bahwa nanti gambarkan bagaimana si aktor-aktor itu menggunakan sistemnya. Ceritakan sebuah situasi di mana sistem itu sudah jadi. Kalau ingat A Day in the Life of Mike, kan si Mike sudah menggunakan sistem itu, tidak diceritakan sebelum sistem itu jadi. Jadi gambarkan bahwa sistem itu sudah ada dan si aktornya ini sudah biasa dengan sistem ini. Ini kesehariannya. Mestinya itu yang digambarkan. Jangan flashback ke belakang. Oh, jadi atas itu kita kumpulkan, kemudian kita desain sistemnya gimana ini untuk yang baru. Jangan begitu. Ya, kalau lihat kelompok 4 dan kelompok 3 tadi kan, kalian lihat bahwa gimana sistem itu dipakai. Jadi gambarkan bahwa ini sudah sebuah keseharian. Sistemnya sudah eksis. Ya. Memang saya bilang, di kenyataannya kita harus punya kemampuan visualisasi, imajinasi visual yang baik untuk bisa membayangkan bakal seperti apa ini kalau sudah jadi. Nah, saya kan bilang, saya bantu kemudian dengan cara kita pakai sistem yang memang sebenarnya sudah jadi. Itu tujuan saya, supaya nanti ada snapshot-nya. Jadi kalian nggak perlu buat snapshot sendiri, nggak perlu mikir gitu. Membayangkan kayaknya gimana ya sistemnya itu. Nggak perlu, ambil aja dari sistem yang sudah jadi. Itu tujuan saya. Kenyataannya sistemnya itu sebenarnya belum ada. Kita punya tugas berikutnya membayangkan, memberikan gambaran bayangan visual tentang sistem itu. Itu yang bagian terberat di dalam pekerjaan ini sebagai requirements engineer. Ya, jadi skripnya juga masih mendeskripsikan sistem, belum menarasikan bagaimana sistem itu dipakai. Ya, karena memang tadi masih flashback ke belakang. Ya, belum cerita tentang bagaimana sistem itu dipakai. Dan tentu tidak ada snapshot-nya. Snapshot gimana contoh sistemnya. Ingat, saya tekankan kembali,
yang A Day in the Life of Mike, ditunjukkan si Mike-nya lagi pakai sistemnya, tampilannya bagaimana. Ditunjukkan juga si arsiteknya itu tampilan di sisi dia itu seperti apa. Gimana mereka komunikasi langsung dan sistem itu langsung bisa memberikan feedback buat mereka berdua. Mereka bisa kerja sama dengan lebih baik dengan sistem itu. Ya. Jadi ini pekerjaan kelompok 2 agak, ya menurut saya yang paling banyak harus melakukan perbaikannya. Ya, kelompok 2, gunakan waktu 5 menit itu dengan baik, optimal untuk setiap kelompok. Terus kelompok 1, ya kelompok 1 silakan tunjukkan skripnya, kelompok 1. Ya, di kelompok 1, nah, agak geser ke bawah. Ya, Pak. Nah, saya rasa kelompok 1 itu, kalau menurut saya ya, kesan iklannya masih sangat kental ya. Walaupun ya beda-beda tipis, tapi masih agak kental. Nah, bagian ini sebenarnya bagian yang menurut saya tidak perlu diceritakan. Bahwa dia kemudian mengenal sistem ini lewat Google. Jangan. Tidak perlu gambarkan bahwa sistem ini itu sistem yang sudah terbiasa dipakai. Ya, baik. Itu ya. Jadi gambarkan bahwa dia ini sudah tahu sistem ini dan biasa sih dia pakai ini. Kemarin dia pakai itu gitu untuk melamar ke situ. Barangkali misalnya gitu ya. Oh, siap. Nah, misalnya Baik, Pak. sana dia gitu. Dia sudah punya sertifikat yang ini. Waktu dia kemarin tahun lalu dia sudah bekerja sebenarnya kan. Tahun lalu dia bekerja pakai sistem ini juga, dapat sertifikat. Dia mau dapat nyari kerjaan lebih bagus. Misalnya begitu ceritanya. Kan bisa ya. Oh, ya, baik. Jadi gambarkan bahwa gimana sih dia pakai sistem ini. Nah, gunakan snapshot. Tadi nggak ada digunakan snapshot. Di bagian yang ini memang ditunjukkan siapa aktornya ini menggunakan sistem, tapi cuma dideskripsikan menurut saya, tidak diceritakan gimana dia menggunakan. Ceritakan saja dia tuh pengen kerja di situ tuh, katanya butuh sertifikat ini, sebutin nama sertifikatnya, kaliannya apa, kemudian gimana dia mencari pelatihan itu di sistem tadi. Nah, misalnya dia, ada ini pilihannya, gimana dia memilihnya, kemudian gimana proses penjadwalannya, gimana dia tadi, coba lihat visualnya, coba tampilkan visualisasinya tadi. Ada yang bagian yang dia mengikuti pelatihan. Bukan, agak di tengah tadi. Yang dia mengikuti pelatihan. Masih di depan. Masih ya, terus. Nah, ini. Cuma ditampilkan begini. Mestinya ditunjukkan bagaimana dia melakukan sertifikasi. Iya, Pak. Dengan sistem ini tentunya. Bagaimana dia menggunakan sistem ini untuk melakukan sertifikasi di hari pelaksanaan. Nah, terus siapa di sisi yang lain yang memberikan sertifikasi itu, yang menyiapkan sebuah pelatihannya, proses penyiapannya. Kalau memang ini Pak, kalau sertifikasi itu soalnya itu otomatis Pak, dia pakai automatic question gitu. Ya oke lah. Berarti nilainya dapat berapa, nanti keluar langsung sertifikatnya. Oke, berarti bisa diceritakan nanti faktor keduanya itu mereka yang menyiapkan pelatihannya. Iya Pak, ada adminnya, nanti kami tambahkan di bagian eksplorasi ya, 5 menit itu waktu yang bisa digunakan. Nah, skripnya supaya tidak panjang-panjang, tadi saya bilang, di skrip tidak perlu detail menyebutkan
tampilannya persisnya begini, langkahnya itu satu dia klik ini, dua nggak usah, bukan begitu caranya. Itu cukup abstrak saja, yang umumnya saja. Dia mendaftar, sudah cukup. Persis gimana mendaftarnya nanti di visualisasinya. Dia seperti tadi, dia hari pelaksanaan dia mengikuti ujian, ya sudah ngomong gitu. Tapi di visualisasi tunjukkan bagaimana dia melakukan ujian itu, pakai sistemnya misalnya. Itu kira-kira ya. Ya, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Baik, ya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Nanti kalau udah diperbaiki kita upload ulang atau bagaimana Pak? Tidak. Nanti saya akan minta di minggu ke-8 di akhir perkuliahan, saya akan minta kembali semua file yang sudah diperbaiki dikumpulkan ulang sebagai satu kesatuan. Di situ kesempatan kalian tuh mengumpulkan yang versi sudah diperbaiki. Kalau versi yang saya minta dikumpul supaya tidak dirubah waktu dievaluasi. Itu tujuannya. Kalau tidak dikumpulkan bisa dirubah-rubah ya. Nanti di akhir minggu ke-8. Oke? Baik Pak. Ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lain sebelum kita masuk ke bagian kedua? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian kedua tentang use case modeling. Ya, saya mohon maaf karena memang kita 2 kali skip, jadinya ya kalau hari raya memang mestinya jadwalnya tidak diganti, tapi saya pikir karena jadwal saya susun buat 8 kali pertemuan dan kita tidak bisa mengganti dengan mudah, makanya saya minta kalian untuk belajar mandiri. Jadi ya caranya adalah nanti lewat feedback begini, saya harapkan bisa memberikan masukan yang lebih teknis terkait apa yang sudah dikerjakan dan diterima. Nah, sekarang saya balik, sekarang silakan kelompok 1 menampilkan hasil use case modelingnya. Baik, sebentar. Belum tampil Mbak Apriana. Iya, sebentar. Sudah kelihatan? Ya, tolong Star UML-nya yang dibuka. Kita akan fokus di Star UML-nya. Ya, baik. Untuk tolong dibuka Star UML-nya. Permisi Pak, kami pakainya punyanya Google untuk memodelkannya. Pakai diagram.io. Supaya bisa bareng-bareng. Supaya bisa valid kalau menggunakan notasi. Permasalahannya itu. Kalau Draw.io itu bukan buat use case, bukan buat software design khusus ya, cuma untuk gambar. Itu ada alasannya mengapa saya menunjukkannya pakai Star UML. Jadi nggak dibuat pakai Star UML. Sebentar. Sebenarnya kalau mau buat bareng-bareng pakai Star UML masih bisa. Filenya di-share di Google Drive.
kemudian di share edit. Pakainya yang ini Pak, yang diagram.net. Ya, nanti tolong Nanti mungkin digambar dipindah ulang, ke ya. tolong digambar ulang dengan StarUML ya. Versinya yang di staruml.org, jangan yang di SourceForge. Gunakan yang staruml.org. Oke? Oke. Baik, Pak. Nah, kalau yang dari saya ajarkan kemarin, ini kan ada project design. Oke lah, projectnya belum ada, nanti diperbaiki. Nah, yang pertama kali itu saya gambarkan, selalu ada namanya konteks diagram. Ya, konteks diagram. Nah, konteks diagramnya mana? Di dalam konteks diagram itu ada kasus utamanya, main use case-nya saja. Baru nanti setiap main use case bisa ada detailnya. Detail use case-nya. Apakah sudah diikuti? Seperti Konteks videonya. diagram. Masih buat yang ini aja Pak kita Pak, masih yang use case-nya yang Perlu prosesnya saja ya. Pak. Ya, perlu ikuti instruksi dulu seperti yang diminta. Kreativitas, inovasi, silakan saja. Tapi orang itu biasanya kalau mencoba hal yang baru itu setelah dia menguasai dulu yang diajarkan, kira-kira begitu. Karena yang diajarkan itu pasti ada tujuannya. Nanti kalau sudah dikuasai dan tahu, oh ini kelemahannya apa, ada yang tidak bisa di sini, baru kita lihat kayaknya yang lebih bagus mestinya itu. Tools yang lain itu lebih bagus. Nah, silakan kalau sudah begitu. Tapi semestinya dalam proses begini, ikuti dulu instruksinya. Ya. Yang pertama kita mengenali dulu mana main use case-nya yang nanti mau digambar sebagai bagian dari konteks diagram. Ya. Nah, di antara ini, nah kalau saya lihat kan main use case-nya banyak. Kalau Untuk kalau dari nama ada aktornya ada 1, 2, 3. Ada 3 orang aktor. Mohon maaf, nggak terdengar, Pak. Ya, ada 3 orang aktor di sini. Ya, Pak. Nah, nanti kalau seperti panduan itu mestinya digambarkan begini kan. Terus di sini kasih nama sistemnya. Dikasih nama sistemnya. Nanti semua use case yang main use case ada di dalam kotak ini. itu. Oke. Mestinya begitu. Oke, tunggu. Itu satu. Kemudian kita mengenali dulu mana yang memang main use case tadi saya bilang. Si aktor punya basic needs-nya. Basic needs-nya apa? Itu kita kenali dulu. Nah, sekarang apakah masuk ini basic needs atau bukan? Apa masuknya masuk? Masuk apa nih? Login. Login, ya masuk ke sistem. Login Pak. Ya. Sebenarnya di sistem ini apakah login itu sebuah kebutuhan si user, kebutuhan fungsionalnya dia, atau itu sebenarnya sebuah prasyarat? Prasyarat untuk masuk ke use case lain. Iya, ya. Jadi mestinya ini bukan use case. Oh, berarti kalau yang prasyarat itu tidak perlu dimasukkan ke dalam diagram use case. Tidak perlu. Tidak perlu. Nah, sekarang kita tes apakah memang sebanyak ini use case-nya. Nah, bagaimana caramu mendownload sertifikat? Cara download sertifikat jika setelah selesai asesmennya Pak. Kemudian asesor telah memberikan rekomendasi.
Cara mendownload itu gimana? Saya tentu tadi kan login dulu ya. Nah, Login setelah dulu. login apa yang kamu lihat sebagai seorang Me- yang untuk pesertanya dia nanti melihat report halaman pertamanya itu report. ya report assessment. Report itu Kemudian artinya daftar assessment. report itu hasil rekomendasi Pak. Ketika setelah uji mereka dapat hasil reportnya apakah Berarti mereka setiap kompeten atau waktu belum hanya kompeten. boleh ada satu ujian. Satu skema satu kali Pak, tapi boleh mengambil Nah, skema maksud yang saya lain. begini. Maksud saya begini, makanya tadi saya tanya. Kalau login pertama, apakah yang muncul itu daftar yang dia pernah ikuti? Belum Pak, login itu masih bisa jadi Eh, peserta baru. Setelah login, Bu. Jadi yang Iya, setelah halaman login. pertamanya itu apakah sorry. Halaman pertamanya daftar asesmen Pak. Ya, daftar assessment kan yang pernah diambil kan? Iya. Nah, berarti kan pertama itu ya. Nah, Iya. supaya dia bisa download tadi gimana caranya dia? Ini ada daftar assessment, terus dia ngapain? Setelah dia daftar, kemudian Bukan dia daftar, melakukan, sudah ada daftar assessment kan, iya, list assessment kan, iya, yang pernah dia ambil. iya. Oke. Permisi Bu, ini yang dimaksud daftar asesmen itu kalau nggak salah yang yang apa? Mau ikut asesmen apa? Registrasi. Oh iya, registrasinya ya. Berarti ke tracking sertifikat Pak. Kalau mau melihat download sertifikatnya Pak. Sebentar dulu. Pertama kali login, apa yang dia lihat? Ada daftar asesmen, Daftar ada assessment, report ada report asesmen, report assessment. ya. Apa maksudnya Melihat. report assessment? Mungkin maksudnya kalau misalnya udah di daftar asesmen yang diikutin tadi apa aja gitu ya Pak. Terus nanti diklik yang mana yang sudah pernah diikuti, terus nanti dilihat hasilnya misalnya kalau direkomendasikan dia ada bisa download sertifikatnya di situ gitu. Nah, ini gunanya saya bilang kita pakai aplikasi yang jadi itu karena kan sulit membayangkan kan. Nah, Ibu sekarang punya aksesnya tidak? Bu Shirley ada. Sistemnya ya Pak. Ya, Ibu punya Ada, Pak. punya salah satu peserta tidak yang bisa diperlihatkan? Ada Pak. Nah, karena kita butuh untuk apa? Menjelaskan sesuatu secara terstruktur. Bisa didemokan, Bu? Oh ya, bisa Pak. Sebentar Pak. Yang tadi dibilang kalau mau lihat apa download sertifikat tuh gimana? Baik Pak, saya login dulu ya Pak. Saya izin share screen Pak ya. Oke, monggo. Nanti tolong kelompok yang lain memperhatikan ya, karena biasanya polanya sama. Ini adalah tampilan login-nya Pak. Oke, monggo. Login. Berarti ini mobile apps ya? Bisa mobile apps, bisa desktop juga Pak. Oh, atau ini web Browser Pak, browser. atau mobile apps? Oh, web browser Pak. Oh, oke. Web application Bu namanya ya. Ya, Oke. ya Pak. Nah, ini tampilannya seperti ini Pak. Oke, sebentar. Nah, ini adalah tampilannya. Yang tadi Ibu bilang daftar assessment itu yang di bawah yang mana? Ini Pak, yang daftar asesmen ini. Yang ini, yang yang setelah pendaftaran asesmen ada klik daftar asesmen Pak, ada daftar asesmen. yang ini asesmen mandiri ini. Daftar asesmen itu nanti digunakan untuk kita melakukan pendaftaran baru Pak. Maksudnya Ibu daftar tuh register. Iya, register. Maksud saya, apakah yang di bawah ini dimaksud dengan list assessment? Saya ganti kata-kata. Kalau listnya yang di reportnya Pak. Terus yang assessment mandiri yang ini apa ini?
asesmen mandiri ini jika kita setelah daftar asesmen, jadi kan kalau berdasarkan pedomannya kan setelah daftar, sistem sertifikasi, sistemnya akan melihat, oh ya ada yang mendaftar, kemudian meng-approve Pak. Jika sudah meng-approve, dia akan muncul di bawah Pak. Kalau asesmen mandiri intinya dia menilai dirinya sendiri, apakah siap diujikan Pak. Jadi misalnya unit 1 apakah bisa ini, oh ya kompeten. Nah, setelah itu baru Sebentar, asesmen saya mandiri. masih agak bingung. Izin Pak. Ada yang daftar asesmen mandiri, ada yang daftar asesmen yang telah diikuti. Nah, ini Oh, ini report saya sebelumnya Pak, ini akunnya saya Pak. Iya. Maksud saya, kalau saya daftar asesmen, apakah saya bisa milih? Saya bisa asesmen mandiri atau asesmen yang lain yang tidak mandiri? Pasti asesmen mandiri Pak, berdasarkan prosedurnya Jadi Pak. waktu saya daftar asesmen, nanti pertama munculnya di list asesmen mandiri ini. Awalnya muncul dulu di situ. Nanti ada kodenya Pak. Jadi kita harus memasukkan kode dulu. Jadi setelah dia melakukan pendaftaran, mereka sudah menghubungi timnya LSP Pak untuk dibuatkan daftar kegiatan. Makanya di aktornya admin itu admin membuat daftar kegiatan Pak. Jadi jadi awalnya itu dia tahu kodenya. Kalau dia isi kodenya tadi, terus munculnya di sebelah mana? Munculnya nanti di sini Pak. Nanti kan ada kodenya. Iya. Kemudian Kodenya ada sudah dientrikan. Ya. Sudah masuk, terus munculnya itu setelah itu ke mana? Di mana? Muncul asesmen mandiri, Pak. Nah, di asesmen mandiri. Asesmen mandiri ya. Ya. Oke, muncul di asesmen mandiri. Nanti kalau sudah di awalnya mungkin approval-nya belum sudah tulisannya kan? Menunggu barangkali. Ya, menunggu approval. Nanti kalau sudah adminnya bilang approve, nanti berubah jadi sudah. Begitu? Iya, betul Pak. Terus saya gimana cara mengikutinya? Mengikuti sertifikasi yang sudah di-approve. Jadi setelah di-approve itu nanti sistem akan mengirimkan jadwal asesmennya Pak. Lewat sistem ini, lewat sini juga. Di bagian ada kita menggunakan Microsoft Teams Pak. Jadi akan ada otomatis akan ada email yang di generate dulu linknya untuk kita menerima soal Pak. Jadi kalau misalnya pesertanya itu fresh graduate. Bentar. Berarti email itu dikirim tidak lewat aplikasi ini? Oh, tidak dikirim Pak, tidak dikirim. Berbeda nanti Pak. Berbeda itu maksudnya apa? Jadi nanti setelah kita asesmen mandiri itu kan pada saat asesmen mandiri kita akan memasukkan data kita Pak. Apakah kita itu punya portofolio atau tidak Pak? Kalau misalnya nanti ada asesor yang melihat dokumen kita Pak. Kalau misalnya asesornya menginformasikan, oke, asesinya, ujinya, portofolio, maka kita mengirim email melalui sistem lain, maksudnya melalui email lain untuk mereka. Maksud saya yang tadi lewat Microsoft Teams itu berarti tidak lewat sistem ini kan? Enggak Pak. Cuman kalau soalnya Microsoft Teams kan? Iya, tim Pak, iya. Kenapa di soft-nya? Enggak Pak, ke ini tadi Pak. Oh. Sudah bisa Pak ya? Muncul lagi ya Pak? Belum Bu. Oh, sebentar. Pencet berarti. Ya. Baik. Sudah muncul Pak. Terus tadi kalau mau download lewat mana? Kalau download di sini Pak. Di report assessment, kemudian terus dia akan memunculkan ini, misalnya data management staff. Ini semua yang sudah pernah dia ikuti? Ya, yang pernah pesertanya ikuti. Dia klik salah satu, kemudian dia klik aksi, maka akan keluar hasil ujinya Pak. Ini kalau mereka mau lihat hasil ujinya. Tapi kalau untuk melihat downloadnya, sebentar.
di sertifikasi, kemudian sertifikat, yang tadi ada use case tracking sertifikatnya, Pak. Sorry. Jadi tadi lewat report atau enggak? Lewat tracking, Pak. Tracking, Pak. Maaf, Pak. Ya, berarti lewat mana? Coba diulang dari depan tadi. Jadi nanti kita klik panel menu, kemudian di sertifikat, Oke. kemudian di sertifikat, jadi sertifikat, kemudian tracking sertifikat. Oke, terus. Kemudian kita klik plus, kemudian aksinya kita buka detail. Nanti sertifikatnya akan keluar. Baik. Nah, ini kan berarti tracking ya. Iya, Baik. kalau Jadi, untuk downloadnya. ya, ini contoh saja. Saya nggak mungkin bahas semuanya. Jadi, kalau saya mau download, bisa di stop. Kalau download, tinggal klik kanan save image, Pak. Ya, saya ngerti. Bukan itu. Saya mau kanan. bisa di stop share, balik ke yang tadi, desainnya tadi. Baik. Mau kasih sama. Sebentar, jangan digeser-geser. Baik. Jadi kalau saya mau download sertifikat, sebenarnya saya lewat tracking kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mestinya ini kan Extend, Pak, ya. Ya. Nah, tracking. Kalau mau download pasti lewat tracking. Tapi tidak selalu kalau saya tracking pasti saya download, kan tidak selalu ya. Iya, Pak. Jadi kan sifatnya download itu optional dari tracking kan? Iya. Itu alasannya mengapa ini mestinya tadi dibilang ini extend. Ini enggak ada. Sebentar, yang lain nanti dulu. Sebentar. Jangan dulu. Ya, hapus saja dulu ini. Ini oke dihapus. Nanti saya kasih. Nah, itu ya. Berarti nanti ini extend. Nah, kalau nanti digambarkan dalam konteks diagram, download sertifikatnya nggak muncul. Yang muncul hanya tracking sertifikat saja. Hanya yang punya direct line dari aktor ke use case yang muncul di main konteks diagramnya. Oke, itu pertama. Jadi konteks diagram hanya berisi main use case saja. Nah, tapi boleh saja saya munculkan juga sub use case-nya. Jadi yang download sertifikat ini disebut sebagai sub use case. Jadi kalau yang posisi seperti ini namanya sub use case. Sementara ini namanya base use case. Jadi training sertifikat ini adalah base use case-nya dalam relasi ini. Ini sub use case-nya download sertifikat, base use case-nya tracking sertifikat. Nah, di dalam konteks diagram ini disebut main use case karena dia punya direct line dari aktor. Jadi yang muncul hanya main use case dan juga bisa juga sub use case yang di-reuse oleh lebih dari satu main use case. Nanti saya kasih contoh. Sementara ini dulu diperbaiki. Sebelum kita tadi, silakan dikasih garis extend. Nah, extend.
Oke. Nah, nanti semua harus dievaluasi ya. Apakah benar atau tidak. Sekarang saya coba mau evaluasi yang ini. Yang ini. Nah, di sini ada peserta punya direct line langsung ke assessment. Ya, langsung ada ke assessment. Kemudian asesor juga ada assessment. Saya nggak tahu apakah bentuknya begini atau asesor itu begini. Yang mana yang benar? Nah, kalau tidak ditandai nggak tahu kita. Di desain kalian ini yang mana yang benar arahnya? Saya tanya dulu. Jadi asesor itu melakukan asesmen, Pak. Nanti baru Oke, mengambil datanya dari asesmen, Pak. bukan itu pertanyaan saya. Arahnya yang saya tanya. Berarti maksudnya begini? Kamu bilang bahwa asesor melakukan assessment? Maksudnya Iya, Iya, begitu? Pak. Asesor Iya, men-trigger Pak. assessment, Betul. Pak. Iya, Pak. Kalau yang ini gimana ya? Arahnya kemana? Mengikuti assessment. Berarti ya sebenarnya ke arah yang sama. Melakukan. Iya. Nah, melakukan assessment. Apa bedanya dua ini? Jadi asesor dan peserta itu bisa melihat sama-sama daftar asesmennya mereka, Pak. Kemudian nanti asesor akan mengklik baru melakukan rekomendasi. Oke, coba kita cek. Benar nggak yang kamu maksud tadi? Kamu bilang bahwa peserta sama asesor itu sama-sama dapat melihat. Ya, bukan sama-sama dapat melakukan assessment. Bukan kan? Oh, iya, Pak. Asesor melakukan, Pak. Tuh, Asesor menilai asesmen dari peserta. mana yang benar? Asesor tadi sama-sama dapat linknya sama peserta, jadi asesor mengawasi peserta dan menilai peserta melalui misalnya kalau ada interview gitu Pak, nanti dia melakukan asesmen juga. Nah, sekarang kita tes di kenyataannya. Itu yang tadi saya bilang. Lebih sulit lagi kalau sistemnya tidak ada. Makanya kita bantu dengan untuk belajar pakai sistemnya. Jadi kita bisa cek dari sistem. Coba lakukan si pesertanya melakukan assessment ini gimana caranya. Khusus assessment-nya saja. Hanya yang ini. Gimana dia melakukannya? Jadi nanti kan setelah admin mengirim soal, Pak, dan Mengirim jadwal menggunakan MS Team, Oke, aplikasi MS lewat Team, sistem lain intinya. ya sistem lain, Link mereka akan berupa link. mendapatkan ya jadwal di mana nanti di dalam satu jadwal meeting tersebut ada peserta dan ada asesor sedang melaksanakan asesmen. Oke, jadi lewat sistem lain. Terus Ya. gimana caranya dia melakukan assessment-nya? Si peserta loh, saya lagi ngomong peserta. Gimana caranya? Kalau peserta tadi berdasarkan asesmen mandiri, nanti kan mereka jika mereka mengupload portofolio, maka asesornya akan melakukan Hanya yang ini yang wawancara. saya tanya. Iya Pak, merekomendasikan Pak. Jadi melaksanakan Coba asesmen dikasih itu. contoh. Di aplikasinya. Sebentar Pak, saya buat jadwal saya dulu sebentar Pak. Kemarin ada demonya sudah dibuat? Nggak ada di demonya? Maaf Pak ya, karena ini masukan sistem berarti saya harus masukkan jadwal dulu Pak biar bisa dilihat. Ya.
Sebenarnya kalau tadi bisa dideskripsikan, saya bisa paham lebih mudah. Tapi ya saya agak susah menangkap maksudnya tadi. Cara sistemnya si peserta melakukan assessment. Nanti dikirim link lewat Microsoft Teams. Terus linknya itu diapain? Bagian mana yang dia menggunakan sistem, si peserta ini menggunakan sistem untuk melakukan assessment tadi. Yang katanya dia melakukan assessment. Misi Bu Sherly, apakah gini ya, di Teams itu sudah semuanya kayak menjawab pertanyaan, terus menunjukkan portofolio itu di situ semua kah, atau yang Langsung di timnya. oh langsung di Teams-nya ya? Iya. Terus berarti yang sistemnya itu asesornya aja yang kayak nyentangin kalau mereka kalau pesertanya itu sudah oke di bidang mana saja gitu ya? Iya. Jadi di dalam timnya itu peserta dan asesor itu jadi satu. Kemudian asesor melakukan asesmen dari Mana? di aplikasinya loginya asesor, Pak. Di aplikasi ini, bukan di Iya. Microsoft Teams. Bukan Microsoft Teams, itu hanya media untuk melaksanakan asesmen aja, Pak. Wawancara. Oke, jadi ada jadwal ketemu, mereka kayak Zoom begini, terus wawancara, ditanya-tanya, nunjukin Iya, dokumen, dan macam-macam. Terus sama si asesor, dia buka aplikasinya, begitu? Buka aplikasinya, Iya. terus dicentangi yang peserta dianggap sudah menguasai tadi Begitu? Iya. asesmennya. Iya, mungkin kalau saya boleh share screen, Pak. Oh. Jadi di aplikasi Microsoft Teams itu sudah ada jadwalnya, Pak. Oke. Nah, misalnya ini, Pak, ada salah satu jadwal peserta. Dia sudah tahu siapa adminnya, ada asesornya sama pesertanya, Pak. Dia sudah mendapatkan jadwal juga di dalam timnya. Untuk jadwal berikut ini sudah ada jadwalnya, Pak. Jadi dia login di link yang sudah dikirim menggunakan MS Teams, Pak. Baik, ini Kemudian, Microsoft Teams kan ya? Ya, untuk Kemudian, sarana asesor bisa bertemu dengan asesi secara online, Pak. oke, terus? Kemudian melakukan rekomendasi, ini adalah punya asesor, Pak. Ini saya tadi mengupdate datanya. Kemudian asesor akan melakukan rekomendasi pada saat asesmen itu Ya, berlangsung, gimana? langsung. Jadi seperti ini, misalnya mereka akan milih kegiatan, kegiatannya belum diupdate. Nanti dia pilih kegiatan yang tadi, yang sudah yang dijadwalkan dikirim linknya lewat Microsoft Teams itu, kan sebelumnya sudah di-create ya. Nanti muncul di sini mestinya, nanti dia pilih. Iya, kemudian mereka akan, asesornya akan mengklik sesuai dengan yang diujikan. Misalnya, coba tampilkan cara mengedit gambar. Nah, nanti pesertanya akan menampilkan caranya, Pak. Nah, pada saat itu di Microsoft Teams atau di sini? Di Microsoft Teams itu caranya mereka menampilkan, tapi sistem itu untuk jadi checklistnya, Pak. Iya, makanya. Jadi yang saya tanya hanya bagian yang di aplikasinya. Berarti nanti dia buka si asesornya, terus seperti tadi diceritakan temannya, nanti ada list yang dia bisa cek. Iya, ini oke, tidak oke, tidak oke, berdasarkan yang dia lihat di Microsoft Teams. Begitu kan? Iya, Pak. Baik, sekarang ke gambar desainnya. Nah, kalau kita gambar garis seperti ini, seperti dari Nah, kalau ada garis seperti ini artinya si peserta
berinteraksi langsung dengan sistem. Ya. Dengan sistem. Sistemnya itu kan berarti sistem ini. Sistem apa namanya sistemnya ini? Saya nggak tahu nama sistemnya. Sistem Bukan verifikasi. Microsoft Teams. Ya. Microsoft Teams itu sistem lain yang mungkin berinteraksi dengan sistem ini. Nah, waktu tadi diceritakan peserta, sebenarnya peserta untuk urusan assessment, dia nggak berinteraksi dengan sistem ini. Benar kan? Pada saat asesmen, mereka tidak berinteraksi, Pak. Iya. Setelah proses baru. Garis ini nggak ada, karena dia nggak berinteraksi. Yang ada yang ini. Cukup yang dari asesor ke asesmen saja ya, Pak. Oh iya, kenyataannya kan begitu. Ya. Dihapus dulu. Tolong kasih panahnya supaya lebih jelas. Ini juga kasih panah. Supaya jelas arah navigasinya nanti diperbaiki. Nah, kemudian ini ada assessment, ini ada assessment peserta. Apa bedanya? Yang saya maksud di sini yang untuk seperti ini yang centang-centang tadi, Pak. Jadi Terus mungkin cukup salah satu saja di antara dua ini. Tapi karena di sini sudah ada asesmen mandiri, ini mungkin cukup mungkin pakai nama yang peserta saja. Ini dua use case yang sama berarti. Benar begitu? Ya, tadi kan asesmennya yang di Teams tadi, Iya, tapi iya. itu kan di luar sistem. Konfirmasi sama temanmu gitu loh, maksud saya. Kan dia yang... Oh ya, yang pegang sistemnya. Iya, Pak. Ya wes, lakukanlah. Iya, dihapus aja ini. Ya wes, sudah. Nah, tolong dicek ulang ya. Dicek ulang sebenarnya. Kayak tadi. Tadi ada melihat report assessment. Coba ke aplikasinya dulu. Waktu home pertama. Ini kalau share screen tadi bisa cepat. Jadinya bolak-balik. Gimana, Pak? Mana tadi aplikasinya? Sebentar, Pak. Yang login peserta saja dulu. Di halaman pertamanya tadi yang mana? Login peserta aja dulu. Di sini ya, Pak? Ya, baik. Oke, stop dulu. Jadi ada daftar assessment ya. Berarti kan saya mestinya bisa pertama itu adalah daftar assessment. Kenapa anotasinya? Jadi bisa daftar assessment, si peserta bisa daftar assessment. Waktu dia daftar assessment, tadi harus mengisi kode dan seterusnya, ya. Iya, Pak. Oke, back dulu. Back. Ke halaman tadi. Kemudian di sini juga ada assessment mandiri. Ini nggak bisa diapa-apain kan? Ini cuma tampilan saja kan? Iya, tampilan setelah proses dari daftar, Pak. Nggak bisa diklik kan? Terus ke bawah lagi. Iya. Assessment mandiri. Nah, ini apa ini yang assessment mandiri?
Asesmen mandiri tombolnya itu kalau misalnya di sini ada tulisannya belum approval, Pak. Yang misalnya terus? approval itu baru bisa diklik asesmen mandiri, Pak. Nah, untuk mereka bisa memilih ini misalnya, nah ini Pak, ini asesmen mandiri, Pak. Oh, oke. Berarti ada tadi assessment mandiri. Back lagi. Ya. Back lagi. Terus ke bawah lagi. Terus ini ada daftar yang sudah pernah diikuti. Ini juga nggak bisa Ya. diklik. Bisa, Hanya Pak, lihat semua. Oh, bukan. Tadi yang tampil itu tidak bisa diklik. Yang ini, yang bisa diklik, Pak. Tiga. Yang lihat daftar ini, Pak. Lihat semua, Pak. Oh, nggak bisa diklik berarti 1, 2, 3 ini. Maksudnya kayak basic office operator gitu diklik. Oh, nggak gitu, bisa, Bu Pak. Shirley, Nggak bisa, Pak. Ini hanya Oke, daftar aja, cuma Pak. bisa dilihat saja kan. Iya, iya. Klik ke atas. Ke atas. Terus ke menu. Nah, terus ke report misalnya. Ke report assessment. Nah, di report assessment ini daftar semua report berarti. Iya, Pak. Daftar asesmen yang sudah direkomendasikan oleh asesor, Pak. Yang telah selesai. Selesai, oke. Iya. Jadi kan saya bisa melihat daftar yang saya sudah selesai. Kemudian saya bisa lihat detailnya kan intinya ya, diklik. Iya. Saya lihat detailnya, klik. Klik ini, Pak. Oke. Terus saya bisa klik aksi juga di sini. Iya. Ya kan? Diklik detailnya. Iya. Ini Belum nanti kompeten, melihat Pak. detail. Iya, Pak. Sudah, cuma itu aja kan? Iya, hanya lihat ini ya, Pak, hasilnya. Oke, sekarang tutup. Balik ke desainnya. Desainnya ya. Seperti Mas Krisna ya. Melihat report ini ya. Melihat report tadi, saya bisa lihat report, kemudian nanti itu ya kalau diklik bisa lihat detailnya. Lihat detail assessment ya. Ini bukan melihat report mestinya, melihat daftar assessment, daftar laporan assessment, kan gitu ya? Atau daftar hasil assessment, atau apa istilahnya? Kalau di sini report assessment sih, Pak, tulisannya. Oke. Report list, report assessment, bukan melihat report, tapi melihat list report daftar assessment. assessment. Ya. Baru saya bisa dan geser. Ya, Pak. Jadi saya bisa lihat detailnya. Extend detail, ya detail. Ya, baiki. Loh, enggak. Oh, kamu copy. Ya. Ya. Detail report assessment. Extend. Ya. Nanti semua diperiksa ulang. Sekali lagi ya, periksa ulang. Nah, sama seperti ini pendaftaran akun, ini bukan basic needs mestinya. Tapi Karena ini syarat. Kalau mau pakai sistem ini, kamu harus punya akun dulu. Begitu kan? Iya, Pak. Kalau sebenarnya si peserta, kalau bisa dia nggak perlu daftar, otomatis dia bisa punya akun di situ kalau maunya dia. Tapi kenyataannya sistem ini misalnya tidak terintegrasi dengan
Google Misalnya atau Chrome. sistem kependudukan yang Oh, oke. mestinya jadi dia nggak perlu daftar mestinya kan. Kalau saya jadi peserta kan saya sebenarnya tidak mau daftar dulu, maunya sudah langsung bisa pakai. Iya, sebenarnya bisa Pak. Dulu itu pernah developernya info Pak kalau API-nya Dukcapil itu tidak update Pak. Jadi kalau misal masukkan, karena di Google, akun Google itu tidak ada NIK Pak. Sedangkan persyaratan uji itu kan harus ada NIK-nya Pak. Ya, Itu yang makanya membuat saya kita bilang tidak bisa otomatis. daftar peserta ini adalah prasyarat bahwa Ya. si user itu harus unik, ya kan? Jadi dia Iya, harus bisa dibedakan dengan user yang lain kan? Iya, betul Pak. Jangan sampai dia bisa ngambil assessment mandiri, tapi nanti kecampur bisa diakses sama peserta lain. Caranya gimana supaya kita tahu bahwa ini assessmentnya si A, yang itu punya si B, jadi si A cuma bisa lihat yang punya dia, si B hanya boleh lihat yang punya dia. Ya, saya buat akun akhirnya. Kan begitu sebenarnya. Jadi mestinya ini tuh bukan kurang tepat dianggap sebagai basic needs. Itu business rules-nya. Baik, Ki. Sebentar Pak, berarti nanti kalau ini kan tetap saja misalkan kita perlu tahu lah alurnya gimana pendaftaran itu. Tapi itu nanti digeser ke sub use case atau tidak perlu sama sekali? Tidak. Use case itu tidak bicara urutan. Urutannya itu nanti ada tempatnya di yang bagian lain di dalam use case description. Oke. Bukan di sini tempat. Ya, nanti perbaiki sekali lagi. Nanti berarti kalau di gambar konteks diagramnya ada nama sistemnya, berarti yang ikut di dalam sini hanya ini sama ini. Nah, kemudian nanti kamu punya use case diagram sendiri lagi yang namanya tracking sertifikat UCD yang isinya hanya ini. Hanya ini. Sendiri-sendiri. Paham? Baik, paham. Nah, sebentar ini sebelum ke sini. Oke. Kalau tracking sertifikat tadi, saya memastikan supaya tidak salah. Ketika tracking sertifikat, apakah saya bisa download langsung atau saya harus view dulu baru bisa download? Wah, Mbak Harus Sherly. view dulu Pak. Oh, Nah, Harus berarti view action-nya dulu. kan berarti sini ya. nah, Sorry. sebentar Mbak Sherly, tadi itu Ya. trackingnya itu lihat list sertifikat yang udah dipunya kan ya? Atau gimana? Mau tanya sama temannya. Iya, Iya, yang udah trackingnya dipunya. buat ngecek yang udah Yang sudah dipunya. Hanya Oh, punya oke. pesertanya aja. Oke. Ini Semua melihat yang gitu. spesifik. Ini kan listnya yang tracking ini. Berarti untuk yang spesifik satu lembar sertifikat itu kita harus klik action-nya dulu. Terus habis itu baru kita bisa nge-download sertifikat yang dilihat tadi itu. Benar Iya, gitu kah? iya. Oh ya. Iya, karena Ya, dia nanti bentuk image. diperiksa ulang. Ya, nanti diperiksa ulang ya. Ya. Baik Pak. Caranya begitu. Itu tadi makanya saya bilang dari awal tadi dan pertemuan kita di awal juga. Saya permudah tugas ini dengan cara kalian gunakan sistem yang sudah ada. Jadi nggak perlu dibayangkan. Tinggal lihat ulang, dicek ulang dari sistem itu. Nah, kesulitannya kalau di real project, sistem yang sudah adanya nggak ada. Jadi kita harus bisa bayangkan. Kita harus mikir, ini strukturnya kira-kira bagaimana. Itu kesulitannya. Ya, jadi kalau gambar-gambar di sini kesannya mudah, tapi ada proses abstraksi yang sulit di situ. Bagian sulitnya di situ. Kita harus membayangkan sesuatu yang belum ada.
Oke. Ada pertanyaan dulu dari kelompok 1? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, kita punya waktu terbatas, jadi tidak mungkin dicek satu-satu. Silakan kelompok 2, 3, 4, apakah ada yang mau menanyakan sesuatu atau menunjukkan hasil kerjanya? Mungkin di kelompoknya ada yang tidak bersepakat, ini kayaknya nggak begitu deh. Silakan ditampilkan sekarang supaya nanti bisa saya bantu beri masukan. Monggo, kelompok 2 atau 3 atau 4, silakan kalau ada yang mau share. Ada yang mau ditanya? Mohon izin Pak. Monggo, silakan Pak. Share. Ya. Ini saya dari kelompok 3 Pak. Ini mohon koreksi user case diagramnya. Apakah sudah betul atau tidak Pak? Izin share screen Pak. Oke, monggo. Iya, jadi seperti di presentasi yang awal maupun di skenario, ini lebih konkretnya kita mendefinisikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 end user Pak. Mulai dari proses pemilihan data untuk dicetak surat pemberitahuan oleh OPDAT, operator data, lalu pembagian surat dan wilayah kerja oleh kepala seksi penetapan dan pendataan, lalu penyampaian surat perpajakan oleh penagih pajak, lalu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diterima oleh kasir, dan penilaian penghitungan kinerja dilakukan oleh kepala seksi pembayaran dan penagihan, baru penghitungan insentif. Baik, langsung. Saya tanya dulu, ini bagaimana yang mencetak surat pemberitahuan? Ya, jadi setiap hari OPDAT ini melakukan proses posting data-data kendaraan yang tidak melakukan pembayaran lebih dari 15 hari. Gimana cara dia melakukan? Ada aplikasi yang digunakan oleh operator data ini Pak untuk memilih data dan mencetak surat menjadi surat. Oke, jadi ada aplikasi lain. Betul Pak. Terus dari aplikasi itu dia ada menghasilkan report. Menghasilkan surat. Nah, yang terus akan dibagi. Oke. Lalu itu sistem lain kan? Sebenarnya satu sistem Pak. Cuman di sini pembuatan aplikasinya itu setiap user itu satu interface. Oh, nggak masalah. Makanya kemarin saya bilang, ini satu sistem yang besar atau ini satu sistem yang punya subsistem. Satu sistem yang punya subsistem Pak. Cuman subsistemnya itu tidak diberupakan menu-menu dalam satu sistem yang besar, tapi dipecah-pecah ke aplikasi-aplikasi kecil. Dia punya subsistem kan? Iya, betul. Nah, mestinya Bapak juga membuatnya seperti itu mestinya. Tapi oke lah. Iya. Anggap aja itu mungkin cuma nama interface-nya saja beda. Tapi menurut saya desain yang baik Bapak buat itu sebagai sistem yang terpisah. Tapi oke lah ya. Anggap aja ini masih sistem yang sama, cuma nama window-nya mungkin beda, atau ini web based. Ada 3 macam Pak. Yang untuk OPDAT ini yang desktop, terus mulai dari kasir, penagih pajak ini web based, yang kasir ini desktop, menghitung ini sama insentif menghitung insentif ini web based sama Android, ada yang Android juga Pak. Baik Pak, kalau begitu mestinya coba bawa ke sini, ke atas. Atas, ini Pak. Nah, anggap aja semua yang sejenis satu sistem ya. Ke atas,
Geser ke atas, Pak. Scroll ke atas. Scroll ke atas. Ini nih. Oh iya. Ya sudah Pak. Belum. Ini di scroll ke atas. Ini Pak, ini loh. Saya tandain. Yang mohon maaf Pak. Yang sebelah mana maksudnya Pak? Ini yang hitam ini. Oh ini. Pojok kanan, Pak. Yang saya tandain merah. Pojok kanan. Oh Pak. ini. Iya, itu di scroll ke atas. Oh iya. Terus sampai atas. Sudah ini. Oke. Berarti saya punya sistem besar namanya siap. Oke. Terus siap itu punya 3 subsistem. Siap web. Oke, ini di minimize dulu. Oh ini ya. Di minimize dulu. Ininya diklik. Minimize ya. Nah, berarti Bapak mestinya punya 3, Pak. Di sini di bawah ini Pak ya. Di kanan di sini. Iya. Klik kanan. Add Diagram. Bukan add diagram. Oh add ya. Model atau subsistem sama aja, tapi model aja tulis. Model ya. Oke. Nah, terus kasih nama ini model yang ini. Siap apa? Desktop. Oke, 1 kali lagi. Buat yang siap apps. Apps. Ya. Ya, apps. Jangan tulis Android, Pak. Apps. Oh ya. Karena kita nggak tahu mau di deploy-nya di Android atau di iOS atau apa kan nggak ngerti sebenarnya ya. Ya. Udah. Nah, berarti mestinya di masing-masing ini Bapak punya main use case diagram, masing-masing. Yang tadi Bapak bilang mana yang web ya ditaruh di web, tapi mana yang desktop ya dibuat lagi yang desktop. Nah, ini tadi yang web kan, ini web, ganti di rename dulu, siap web. Ya, web. Oh ya ini ya. Masih web. Web. Oke. Nah, terus Bapak ke siap desktop. Klik kanan, baru add diagram. Use case. Buat lagi. Ini Pak ya. Ya. Tulis siap desktop. Nah, tadi Bapak bilang yang desktop siapa aktornya? Yang desktop tadi akunnya operator data Pak, yang ini. Oke. Nah, balik ke yang lain ditutup dulu Pak, yang ini. Supaya nggak bingung. Tutup. Nah, tutup. Ini nih. Oh ini. Ya. Ini Pak ya. Ya, tutup X. Ini. Ya, tutup dulu. Terus sampai yang terakhir, sebelum yang terakhir. Nah, Nah, ini. Iya, ya. Siap desktop ya. Nah, Bapak sudah punya ini, terus buatlah aktor lagi tadi. Siapa tadi? Opdat. Opdat ya. Nggak usah diblok, langsung aja. Nah, opdat. Oke, opdat tadi ngapain? Opdat tadi Mencetak apa tadi? Surat. Tinggal di wrap. Iya. Oke. Intinya nanti kasih garisnya dulu. Directed association. Oke. Nah, tadi Opdat akan mencetak surat pemberitahuan lewat aplikasi desktop ini, kan? Iya, betul. Betul, Pak. Terus surat itu dia kasih ke siapa? Ke kasih pendataan, Pak, hasilnya. Pendataan dalam bentuk kertas. Dalam bentuk kertas
dan datanya bisa tampil di tampilannya kasih pendataan. Si kasih pakai web. Kasih pakai web, betul. Jadi sebenarnya dibilang mencetak ini ngapain ya kalau mencetak? Kalau dia nggak cetak, nggak muncul di kasih. Nggak muncul, Pak. Tunggu dicetak dulu baru bisa muncul. Betul, Pak. Baik, oke, nggak masalah. Iya. Sekarang ke yang ini. Berarti ini Bapak hapus. Ini hapus. Delete from model. Tidak boleh begitu, Pak. Ctrl Z dulu. Gimana, Pak? Ctrl Z. Ctrl Z. Oh iya. Oh maaf. Delete from model. Oke. Ya. Jadi ada bedanya antara delete dan delete from model. Kalau delete saja tidak hilang dia, cuma tidak muncul. Jadi kalau kita memang mau menghapus dia dari model, kita harus delete from model. Oke. Nah tadi kasih terima hard copy, tapi dia juga bisa melihat ya. Iya betul. Oke. Waktu dia melihat, biasanya dia tuh buat ngapain dia melihat? Itu apa tujuan dia melihat? Jadi surat pemberitahuan yang sudah dicetak tadi di tampilan kasih itu akan muncul sehingga kasih bisa mengalokasikan kepada siapa surat ini nanti ditugaskan. Oke, gimana caranya dia melakukan itu? Jadi dia login dulu ke sistem, masuk login ke sistem, apa yang dia pilih tanggal surat. Nah, nanti muncul apa? Surat-surat di tanggal suratnya dipilih sama dia dipilih terus diisi nomor induk pegawainya yang petugas penagih pajaknya, Pak. Bentar. Jadi pertama dia login, kemudian masih kosong halamannya? Iya, kosong terus pilih tanggal cetak suratnya, Pak. Oke, nanti dia pilih periode. Iya, pilih periode, betul. Dia surat, nanti kalau sudah pilih, nanti muncul surat-surat yang di periode itu. Betul, Bapak. Oke. Berarti yang pertama dia lakukan adalah Logout Bapaknya ya? Iya, tiba-tiba hilang. Hilang. Disconnect mungkin. Baterainya habis. Iya.
Ya, maaf. Eh, monggo share screen lagi, Pak. Yang tadi. Ya. Jadi tadi si Kasih itu kan melihat daftar surat dulu ya. Masih mute Pak Amin. Halo? Di-unmute dulu Pak Amin. Pak Amin? Halo, Pak, sudah Pak? Oke. Iya Pak. Baik. Jadi tadi si kasih data, Iya. melihat itu kan, Melihat di komputernya surat memilih periodenya dulu, setelah itu tampil ya. surat-surat. Melihat intinya kan melihat ya. Ya. Caranya itu pertama pasti milih dulu, tapi intinya tuh melihat. Iya. Melihat daftar surat. Iya. Nah, berarti terus dulu ini, melihat daftar surat. Kalau nanti sudah dilihat, keluar daftarnya, terus dia ngapain? Memilih NIP petugas penagih pajak, Pak. Memilih NIP. Iya. Gimana caranya dia milih? Kan daftarnya banyak. Daftarnya banyak. Jadi nanti setelah periode itu kan nanti terurut, Pak, suratnya ada beberapa kecamatan. Nah, nanti setiap petugas punya wilayah sendiri-sendiri. Oke, ya. Gimana caranya dia memilih? Kan daftarnya banyak. Ya. Jadi dipilih satu-satu terus Gimana cara milih satu-satunya? Dari tampilan yang di komputer itu nanti dia pilih dengan mouse, diklik, nanti masukkan NIP-nya petugas yang menagih pajaknya, Pak. Bentar, berarti dia klik. Nanti kan ada list gini ya. Iya. Inilah suratnya. Terus diklik satu. Diklik, Pak. Iya. Waktu dia klik apa yang terjadi? Muncul NIP petugas yang akan mengantarkan suratnya, Pak. Bentar, muncul form baru, window baru begini. Iya. Nanti di window baru itu ada isian. Isian. Nanti dia tinggal pilih di sini siapa nanti mau dia tugasin gitu. Betul, Bapak. Baik. Nah, berarti kan ini bisa melihat daftar surat. Kemudian, Bapak sudah buat use case untuk melihat daftar surat ini? Use case detailnya di siap web. Maaf, Pak, nggak kedengeran, Pak. Kurang jelas, Pak, suaranya. Ya. Kita akan buat detailnya, melihat daftar suratnya kita mau buat detailnya. Nah, apakah sudah dibuat tadi use case diagramnya untuk yang ini tadi di bawahnya ini? Coba di expand dulu. Yang ini Pak, yang ini. Yang ini ya. Oh ini. Itu yang saya tandai. Iya ini. Di expand Pak. Oke. Nah tadi ada use case diagram kan, yang mana itu yang menggantikan yang di atas nih tadi? Nama awalnya tadi apa? Oh, di sini. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Nama use case yang di sini apa tadi? Yang tadi ini kan namanya ada mencetak. Ya. Cetak surat. Cetak surat ini. Oke, coba diklik itu. Oke, ini. Double klik Pak. Nah, ini cetak surat kan? Iya. Nah, kalau kita lihat cetak surat, sudah ganti namanya kan? Oh iya, betul. Betul. Dengan yang tadi kan? Menjadi melihat, ya. Lihat ada surat. Oke lah. Ini kan melihat data surat punyanya Kasih. Mungkin yang tadi ini, itu punyanya
Operator data. Coba yang ini Bapak ulangi dulu di sini. Oh, gitu. Oke, diklik itu. Klik. Oke, nah kita butuh merename juga namanya ini. Mencetak surat pemberitahuan ini kita rename. Bapak kecilin dulu itu. Dikecilin. Ini, Pak. Ya, kemudian ini diklik. Di rename namanya. Mencetak surat pemberitahuan _UCD. 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 UCD. Ya, biar kita tahu kalau itu use case diagram. Oke. Nah, kemudian Bapak double klik lagi di sini, klik kanan, sorry bukan double klik. Ini di kanan. Create use case diagram baru. Ya. Oh, sorry Pak. Ini diklik lagi. Sorry, ini diklik. Udah diklik ya. Yang ini. Nah, sorry, mestinya ini main UCD, sorry. Main, utama, main UCD. _UCD. Nah, baru yang baru, use case diagram baru dikasih nama yang tadi. Mencetak surat pemberitahuan UCD. Nah, sekarang Bapak klik. Nah, Bapak drag tadi yang use case-nya, yang ini. Nah, baru dibuat ulang yang tadi Bapak lihat di sini. Yang di sini tadi, Pak. Itu yang saya tanda ini, Pak. Kiri, Pak. Ya. Oh ya. Yang ini. Yang cetak surat, Ini Pak ya. Amin. Ini, Pak. Yang cetak surat sebelah kiri, Pak. Ini. Nah, Ini dibuat ulang. Di Di sini. sini. Dibuat ulang. Mulai Ya. dari posting data dan lain-lain. Sebelum kita hapus, nanti kita mau hapus ini. Oh iya. Dibuat di sini. Ya, tambahin dulu. Use case. Tadi use case. Tambahin dulu. Nah, baru lihat tadi namanya apa. Pilih periode tanggal 1 Desember. posting data, Pak. Oh, pasti. Saya deg-degan aja. Data, terus cetak surat. Cetak surat selanjutnya. Nanti Pak dilihatnya. Oke. Cetak surat. Terus berikutnya. Pilih tanggal posting berikutnya. Pilih tanggal posting.
Lalu satu lagi, cetak ulang, Pak. Ya, Ya, silahkan ampun. diatur. Ini ke sini, itu ke situ, ini ke sini. Ini ke sini ya Pak ya. Salah, Pak. Oh maaf. Salah, Pak. Oh ya, gimana Pak? Salah, Pak. Nggak boleh pakai itu. Oh ya. Bapak lihat ulang dulu. Jangan delete, jangan delete. Ctrl Z. Oh ya, ya. Ini garisnya pakai apa Pak? Ctrl Z dulu. Akan terus. Bapak tadi cuma delete. Delete from model. Delete from model. Ini delete from model. Nah, coba Bapak lihat cetak suratnya. Bapak pakai apa di situ? Nah, include. Ini include. Oh iya ya Pak. Maaf Pak. Include. Nah, include lagi. Sini. Sudah. Terus apa lagi tadi? Periksa dulu. Cetak surat. Oh iya. Iya iya iya. Mana ini? Pilih tanggal post. Extend. Extend itu. Tinggal satu lagi. Yang atas apa? Include. Ya. Nah, include katanya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, ini delete from model semua ini. Oh delete semua ya. Ini, ya. Nah, stop. Sisain satu buat nanti. Nah, tadi kan ini punyanya main UCD yang desktop kan? Iya, betul Pak. Enggak. Betul Pak. Melihat daftar surat. Enggak, yang web Pak, yang web. Siap web. Nih. Ini punyanya siap web, berarti punya si Kasih kan? Iya, betul Pak. Nah, tadi kan Kasih Bapak bilang, pertama nanti dia lihat daftar surat. Caranya dia lihat daftar surat nanti itu, dia pilih periode, nanti keluarlah daftar surat di periode itu. Iya. Kemudian dia bisa assign petugas. Caranya gimana? Dia klik salah satu surat, nanti muncul form. Baru dia isi. Begitu kan? Iya, betul Pak. Nah, ini berarti kasihlah nama ini. Apa namanya itu tadi? Melihat daftar surat. Ini sudah melihat daftar surat. Nah, yang tadi assign orang tadi loh. Assign petugas Pak ya. Ya apa menurut Bapak mestinya namanya? Pilih petugas. Tugas. Petugas apa? Tugas tadi. Oke. Nah, berarti apa hubungannya antara dua ini berarti? Kalau begitu. Berarti include Pak. Ya, coba diskusikan dengan temannya. Oh, kenapa iya. include? Include dari mana ke mana? Dari sini Pak ya. Nah, gimana temannya? Saya memperhatikan tadi kelompok 1, kira-kira sudah tepat tidak? Sudah, Pak. Ini temannya ada 2 kan? Iya, satunya Mbak Jenis.
Gimana? Jenis? Tahu ini cara membacanya gimana? Dan artinya apa? Coba dibaca. Melihat daftar surat, include pilih petugas tagih, itu artinya step melihat daftar surat itu merupakan salah satu step yang harus dilakukan dipilih petugas tagih. Ya. A, include. B, itu artinya ini A, ini B. Apakah ini yang kalian maksud? Sepertinya terbalik, Pak. Yang A yang kecil, lingkaran kecil. Oke, jadi maksudmu mestinya arahnya ke situ. Include-nya ke sini. Apakah begitu? Itu kan artinya pilih petugas tagih, itu salah satu langkahnya melihat daftar surat, begitu? Iya, betul. Bagaimana Pak? Mungkin langkahnya melihat periode dulu tadi, Pak. Ya, itu kan melihat periode itu kan berarti ini, Pak. Iya. Caranya melihat daftar surat itu pertama, harus cetak dulu, Pak. Harus cetak surat dulu berarti, Pak. Harus proses cetak. Cetak surat itu sesuatu yang lain, sistemnya desktop itu, bukan bagian dari sistem ini. Bukan bagian dari langkah ini itu. Itu sudah dilewati. Bukan bagian dari ini. Kan tadi sudah Bapak jelaskan kan, dia login, kemudian dia pilih periode, diklik, keluarlah suratnya, kan gitu ya? Iya, betul. Iya, itu kan langkahnya ini. Iya, iya. Kemudian dia bisa pilih petugas, kan gitu ya? Iya, betul. Nah, pertanyaannya apakah ke situ atau ke sini include-nya? Terbalik ya Pak, menurut saya. Gimana, Pak Aminullah? Menurut saya sudah seperti ini, Pak. Sesuaiin, Pak. Arah panahnya ke... Ya, coba Bapak artikan maksudnya ini apa? Ya, jadi setelah melihat daftar surat, salah satu langkah berikutnya adalah memilih petugas tagih. Sorry, kalau A include B, itu artinya B itu salah satu langkah dari A. Langkah B itu mungkin ada 6, mungkin misalnya, atau 4. Nah, B ini salah satunya. Iya. Itu artinya A include B. Oh iya. Apakah ini yang dimaksud? Kebalik Pak ini Pak berarti. Oke, sekarang berarti maksudnya Bapak B include A gitu. Iya, betul Pak. Jadi sebelum memilih petugas itu kita harus melihat daftar suratnya dulu. Nah, yang Bapak sebutkan itu syarat, gitu ya. Bahwa kalau saya mau lihat pilih petugas, itu pertama harus lihat daftar surat dulu, kan gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Nah, itu kurang tepat Pak. Saya sudah bilang, use case itu sudah bicara urutan. Ya, urutan itu tempatnya beda, bukan di sini. Nah, ini kan kasusnya, si kasih bisa lihat daftar surat. Oke? Dia lihat daftar surat. Terus, kalau sudah lihat, halo? Halo, iya Pak, maaf. Ya. Jadi kalau sudah dia lihat daftar surat, apakah dia selalu akan pilih petugas, atau dia bisa nggak misalnya gini? Nah, ini kan tergantung sudut pandang Bapak, makanya saya tanya dulu. Iya. Selalu kalau melihat daftar surat, pasti dia memilih petugas, atau
Bisa nggak dia sekedar melihat saja? Bisa, Pak. Jadi bisa sekedar melihat saja. Oke, Tidak harus berarti ini sifatnya opsional. Benar? Iya, iya, iya. Nah, kalau ini opsional, bisa dilakukan setelah, tadi Bapak bilang, setelah ini, berarti ini mestinya apa relasinya? Extend, Pak. Extend. Iya, extend ya. Ini mestinya extend. Extend dari mana ke mana? Dari sini ke sini, Pak. Dari mana? Dari melihat daftar surat ke pilih petugas. Loh, Terbalik. Oh, terbalik. berbalik, Pak. Kalau extendnya arahnya ke sana, berarti ininya yang dilakukan, ini sifatnya opsional. Ini mengextend itu. Padahal tidak. Ini yang dilakukan, ini yang sifatnya opsional. Yang ini yang opsional, ini yang base use case-nya. Ini yang sub use case-nya, berarti arahnya ke sana mestinya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, perbaiki. Delete dulu. Delete dulu. Delete from model. Delete from model. Baru extend. Nah. Oke, beres sudah satu. Nanti yang lain dilihat, Pak. Nah, sekarang balik lagi dulu ke sini. Yang punyanya desktop. Sudah benar belum ini? Ini tadi kan petugasnya si opdata, operator data. Iya. Dia itu mencetak surat pemberitahuan. Gimana cara dia mencetak surat pemberitahuan? Mencetak surat pemberitahuan, pertama dia harus posting data. Pertama login dulu. Login dulu, maaf ya. Login dulu. Nah, sudah login lah dia, anggapkan. Ya. Dia sudah login nih ceritanya. Terus apa yang dia lihat? Ya, pilih tanggal, Pak. Tanggal jatuh tempo. Oke, berarti dia pertama untuk mencetak surat pemberitahuan itu dia harus tampilkan dulu daftar surat. Seperti tadi. Oh iya, betul. Untuk mencetak bukan daftar surat, Pak. Apa? Posting ya menampilkan data yang sudah jatuh tempo. Oh, gimana caranya dia memilih data yang sudah jatuh tempo? Jatuh tempo. Jadi misalkan 15 hari yang lalu, Pak. Jadi kalau hari ini tanggal 15, maka pilihannya dia harus memilih tanggal 1. Berarti dia milih periode. Milih periode, betul. 15 hari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu? 15 hari, 1 hari saja, Pak. Nggak pakai sampai dengan. Oh, jadi milih tanggalnya. Betul. Tanggal berapa? Nanti dia sistemnya langsung milih sebelum tanggal itu. Iya, defaultnya seperti itu, Pak. Oke. Waktu dia sudah pilih, nanti yang muncul apa? Setelah dia pilih, baru nanti muncul data-data yang harus dicetak surat pemberitahuannya. Oke. Jadi yang pertama